Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat, dan salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di hari kelak kita mendapatkan syafaatnya beliau. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Syahrial Siregar dari Fakultas Adab dan Humaniora, jurusan Bahasa dan Sastra. Pertemuan kali ini saya akan menjelaskan manuskrip dan filologi penghubung kekunoan dan kekinian. Nah, saya mengambil subtema yaitu aplikasi motif dalam iluminasi manuskrip pada batik masa kini. Nah, penjelasan ini sebagai tugas untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah ilmu filologi yang diampu oleh Bapak Muhammad Nida Fadlan MO. Langsung saja, tulisan ini memaparkan tentang motif yang terdapat pada manuskrip, pada iluminasi manuskrip atau naskah-naskah kuno yang merupakan salah satu budaya yang nyata yang dapat dikategorikan sebagai budaya visual. Nah, kehadirannya itu dapat dilihat secara kasat mata dan sepanjang waktu. Nah, warisan budaya yang monumental ini dapat terancam akan kepunahannya dikarenakan yaitu karena ulah manusia dan terjadinya bencana alam. Nah, sudah sepatutnya warisan budaya sebagai tradisi peninggalan masa lampau dijaga dan dipertahankan keberadaannya. Untuk apa? Untuk menjadikan kelestariannya. Nah, untuk menjadikan kelestariannya itu, motif tersebut dapat diaplikasikan pada berbagai media dan teknik. Nah, seperti pada batik. Batik merupakan salah satu teknik dalam menghias permukaan kain dengan aplikasi motif yang terdapat pada iluminasi manuskrip. Nah, lebih dari itu motif yang dapat dikembangkan dengan cara dikreasikan tanpa merubah bentuk aslinya. Kemudian batik identik dengan teknik proses yang di dalamnya itu terdapat hias, corak, dan motif yang menjadikan sehelai kain batik tersebut menjadi kelihatan istimewa yang dapat dikenali dari mana ia berasal. Nah, ini merupakan ekspresi yang menyatakan keadaan diri dan lingkungan penciptanya. Nah, setiap daerah memiliki motif yang berbeda-beda dalam kreasi lainnya yang tidak dapat dilepaskan dari unsur yang melekat dari wilayah asal pembuatannya itu. Nah, di mana setiap motif ini memiliki makna unsur filosofis yang terdapat di dalamnya itu, yang tidak semua orang memahami arti dan makna yang tersirat, seperti adanya sejarah panjang di balik batik tersebut, dan begitu juga terhadap manuskrip kuno. Nah, di dalamnya itu terdapat berbagai corak iluminasi yang unik dan beragam. Nah, setiap iluminasi memiliki khas daerah masing-masing gitu, berdasarkan asal manuskrip itu sendiri, dan setiap iluminasi dalam manuskrip itu memiliki makna filosofis yang terkandung di dalamnya, yang tidak semua orang memahami arti dan makna yang tersirat, seperti adanya sejarah sepanjang di balik iluminasi manuskrip itu. Nah, kemudian seperti halnya kebudayaan, ragam hias pada batik dapat mengalami perubahan. Nah, perubahan tersebut dipengaruhi oleh lingkungan dan norma-norma yang berkembang. Tanpa adanya perubahan ke arah pembaruan, tanpa disadari batik akan ditinggalkan begitu saja oleh penikmatnya. Seperti yang diungkapkan Marianto, bahwa manusia mempunyai imajinasi dan hasrat untuk memperoleh hal-hal yang baru. Nah, oleh karena itu tanpa kebaruan, tanpa kreativitas, kejutan yang menyenangkan atau yang mengerikan sekalipun
seni akan jauh menjadi sesuatu yang membosankan, tak layak disebut sebagai seni, sebab esensi seni itu adalah kreativitas. Seni yang hanya dipenuhi ungkapan-ungkapan umum dan klise jadi repetisi yang statis dan membosankan, atau jadi tradisi yang tidak lagi punya arti sehingga akan ditinggalkan oleh masyarakat pendukungnya. Namun berbeda dengan manuskrip ya teman-teman, itu eksistensinya itu dari zaman dahulu sampai zaman sekarang masih terjaga eksistensinya itu. Nah, orang-orang dahulu dalam menuliskan teks manuskrip atau menuliskan iluminasi hiasan dalam manuskrip itu sendiri dengan ketelitian yang sangat sangat besar gitu. Nah, dan zaman dahulu mereka tidak bosan dalam menuliskan teks manuskrip itu, walaupun sampai berlembar-lembar. Nah, karena zaman dahulu itu menuliskan teks manuskrip itu sebagian dari itu adalah pekerjaan. Untuk apa? Untuk mereka jadikan sebagai sebuah syiar baik dari segi pendidikan. Nah, hingga di zaman sekarang juga banyak orang mencari keberadaan karya sampai sekarang juga orang mencari keberadaan akan manuskrip itu sendiri. Nah, itu adalah sebagai peninggalan kuno yang sangat berharga. Nah, begitu juga dengan motif hias pada naskah, khususnya yaitu di Minangkabau, ternyata memiliki satu kekayaan budaya yang penting untuk dilakukan pelestariannya dan pengembangannya. Nah, di situ adalah salah satu motif hias yang terdapat dalam manuskrip kuno. Nah, menurut Pramono, di Minangkabau khususnya banyak ditemukan peninggalan tertulis berupa naskah. Nah, naskah tersebut ada yang dikoleksi di lembaga formal seperti Balai Pelestarian Sejarah, di Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, dan perpustakaan khususnya di Universitas Andalas. Nah, sebagian besar naskah itu ditemukan dan disimpan di beberapa surau yang tersebar di daerah Sumatera Barat, khususnya di Padang. Nah, dan juga tidak sedikit berada di tangan pemiliknya. Nah, selain itu juga terdapat beberapa rumah gadang bekas kerajaan Minangkabau. Diketahui terdapat 400-an naskah yang tersebar di beberapa surau. Nah, dengan koleksi sebanyak itu berarti surau merupakan tempat penyimpanan naskah Minangkabau yang terbesar di dunia. Nah, naskah-naskah tersebut ditulis dengan tulis tangan dan cetak dalam bahasa Melayu dan sebagian bahasa Arab. Nah, pada beberapa naskah tersebut terdapat motif hias yang ditempatkan di bagian luar atau sekeliling tulisannya itu. Dengan adanya motif hias menjadikan naskah itu terlihat indah teman-teman dan menarik. Nah, setiap naskah yang tersebar di beberapa daerah khususnya Minangkabau itu memiliki motif hias yang berbeda. Nah, sebut saja motif hias yang pada di daerah Padang Pariaman, yaitu oleh koleksi Syekh Mato Aya di Jorong di Saranggaget, Nagari Pangandaran. Nah, motif hias yang bersumber dari naskah itu yang berisikan tentang khutbah Idul Fitri dan Idul Adha. Naskah itu merupakan naskah khutbah terpanjang di Minangkabau khususnya. Nah, naskah itu memiliki
iluminasi yang beragam dengan hiasan flora atau sulur yang dipadukan dengan pucuk rabuang. Pucuk rabuang ini pucuk, yaitu apa ya, pucuk bambu yang masih muda gitu teman-teman. Nah, beberapa pola yang dipadukan dengan motif sulur akar rabuang adalah pola suatu bentuk segitiga atau lebih tepat disebut sebagai saigalamai dan lingkaran. Mungkin orang-orang Padang khususnya tahu ya akan motif ini teman-teman. Nah, di sana itu sepertinya udah familiar ya tentang motif manuskrip ini. Pola dalam manuskrip ini yaitu saigalamek dibuat berbentuk simetris dengan susunan sejajar dan membingkai motif sulur dan pucuk rabuang. Nah, terdapat beragam motif hias dengan membentuk pola simetris, yaitu berbentuk simetris, berbentuk persegi panjang itu teman-teman. Nah, kemudian bentuk transformasi dari motif hias manuskrip itu pada batik artinya mempunyai batik dengan aplikasi motif khas yang terdapat pada naskah-naskah kuno, yaitu pada iluminasi manuskrip. Nah, motif hias yang sudah ada itu diterapkan sebagai motif hias yang sudah ada itu diterapkan sebagai motif untuk batik. Menurut Susanto bahwa terdapat beberapa cara dalam penerapan bentuk motif tersebut. Di antaranya adalah dengan simplifikasi yaitu atau penyederhanaan. Yang kedua dispori yaitu pembiasan. Yang ketiga distruksi yaitu perusakan. Yang keempat adalah stilisasi yaitu penggayaan. Nah, selanjutnya ada beberapa contoh naskah iluminasi yang ditransformasikan dalam bentuk batik, yaitu pada selendang batik motif naskah oleh Syekh Matu Ayah Pangandangan dari Padang Pariaman juga. Nah, beliau menerapkan motif hias dengan kombinasi dari dua bentuk motif pada dua lembar naskah yang berbeda. Nah, motif itu dibuat menyerupai bentuk asli dengan mengubah pada bagian pola. Nah, komposisi itu disesuaikan dengan fungsi batik yang dibuat, yaitu selendang. Nah, dibuat dengan pola simetris, yaitu seimbang atau sama kedua belah sisinya. Warna yang digunakan adalah warna sintetis, yaitu ramazol dengan kombinasi warna merah, hitam, dan coklat. Maka dari itu dibuatnya batik dengan corak yang ada pada iluminasi manuskrip, khususnya di Minangkabau ya. Diyakini sebagai salah satu untuk mempertahankan dua kebudayaan sekaligus menjaga keberadaan batik tersebut dari seni tradisi. Kemudian sebelum pembahasan ini ditutup, saya minta kepada teman-teman semua untuk menjaga semua manuskrip kuno yang ada di daerah kita masing-masing. Nah, naskah kuno atau manuskrip dan batik adalah suatu peninggalan budaya yang senantiasa harus dijaga dan dilestarikan, dikembangkan keberadaannya, merupakan tanggung jawab dan kewajiban kita bersama dalam upaya mempertahankan seni tradisi tersebut tetap tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat pendukungnya. Nah, kita sebagai mahasiswa, elemen masyarakat dan perguruan tinggi harus memiliki andil dalam mendukung hal tersebut pada kegiatan akademik. Nah, selain pembelajaran secara formal, juga dapat ditransformasikan melalui pembelajaran secara non formal, yaitu melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, terutama masyarakat yang memiliki peninggalan berupa naskah kuno, di mana di dalam itu terdapat motif hias. Nah, motif hias tersebut dapat diaplikasikan secara corak batik, dan naskah kuno merupakan salah satu kekayaan bangsa yang berisi tentang budaya, sejarah kehidupan masyarakat.
agama dan kepercayaan dan falsafah. Waktu teman-teman mungkin di sini yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.